wabarakatuh. Hi everyone, welcome to Lecture on Air English Series episode with me, Mem Kiki, Sri Yugi. and Miss Ria. Today, we'll study now in English. Nouns are commonly defined as words that refer to a person, place, thing, or idea. Jadi guys, kata benda itu biasanya didefinisikan sebagai kata yang merujuk pada orang, tempat, benda, atau juga ide. Jika kalian bisa meletakkan kata the di depan sebuah kata dan terdengar seperti satu kesatuan, berarti kata tersebut adalah kata benda. Oke, misalnya ya, the boy terdengar seperti satu kesatuan, jadi the boy adalah kata benda. Kemudian the chair terdengar seperti satu kesatuan, jadi the chair adalah kata benda juga. Nah, sekarang coba kalian bandingkan ya kata benda ini dengan the very, the walk, dan juga the because. Very, walk, and because ini bukanlah kata benda. Meskipun kalian bisa dengan mudah menempatkan the dan juga very secara bersamaan, seperti the very tall boy, the very itu sendiri tidak berfungsi sebagai satu kesatuan. Sementara the chair sebaliknya, jadi the chair adalah kata benda, tetapi the very tidak. Oke, well guys, it is time for exercise. Jadi di sini ada latihan ya guys ya, dimana kalian diminta untuk menentukan apakah kata-kata ini tergolong ke dalam kata benda ataupun bukan kata benda ya guys ya. Oke, let's start for the first one. Kalian bisa lihat ya di sisi sebelah kanan tree, pohon, itu sebagai kata benda atau bukan ya? Yes, tree is a noun. And the second one, when. Bagaimana dengan when? Ya, when ini bukanlah kata benda guys. Selanjutnya bags ya guys ya. Kasur. Itu benda atau bukan ya? Ya, bags itu adalah benda. Oke, the next one, glass. Gelas itu juga benda. Oke, terakhir ya guys ya. Ada seat. Itu benda atau bukan ya? Iya, seat itu bukanlah kata benda. Oke guys, jadi di sini ada catatan penting yang harus kalian ingat ya. Jika kalian dapat meletakkan kata di depan kata dan terdengar seperti unit ataupun satu kesatuan, maka kata itu dapat kita golongkan ke dalam kata benda. Abstract nouns adalah kebalikan dari concrete nouns. They can be only thought of or felt. They cannot be seen or touched. Misalnya, an idea. Idea is a thought. Fear is a feeling. Sehingga idea and fear are abstract nouns. Abstract nouns refer to qualities, actions, and state of being atau keadaan. For example, honesty is quality. Laughter is an action. Stupidity is a state of being. In short, abstract nouns are words that name ideas, feelings, experiences, qualities, and concepts. Many abstract nouns are formed by added suffixes. Jadi beberapa kata benda abstrak itu ditambahkan suffixes atau akhiran. For example, lonely ditambah dengan akhiran ness menjadi loneliness. Lalu kata mother ditambahi dengan akhiran hood menjadi motherhood. Beberapa abstract nouns juga diakhiri dengan imbuhan y, ty, atau ity. Seperti joy, kebahagiaan, beauty, kecantikan, dan responsibility. Beberapa kata benda diakhiri dengan akhiran ion, tion, atau ation. Seperti kata collection, distraction, dan admiration. Oke, sekarang kita beralih ke latihan. Nah, dari kata-kata berikut ini, yang mana yang merupakan abstract nouns? I have words muffin, violin, popularity, death, train, education, lamb, anger, liberty, and tissue. Jadi, bisakah kamu temukan 5 kata yang merupakan abstract nouns? Baik, kata pertama yang merupakan abstract nouns yaitu popularity. Yang kedua adalah death. Yang ketiga adalah education. Yang keempat, anger. Dan yang kelima adalah
liberty. Okay, let's continue to next kinds of noun in English. It's about singular and plural. Let's take a look this word, book and books. Book and books. Book without s as singular form. Books with s as plural form. Singular noun in English, it refers to only one. Plural noun in English, it represents more than one. So in bahasa Indonesia we can say book itu singular, tunggal, plural, jamak. It's very simple in English. We can identify by book and books, the suffix s in the ending of noun. But plural in English is divided into two, regular and irregular. Jadi plural bentuk jamak dalam bahasa Inggris itu dibagi dua lagi. Ada yang regular, ada yang irregular. Let's take a look this word. Cat, cats. Spoon, spoons. Country, countries. Okay guys, it's very simple. Regular plural, it can be done by adding s or es in the ending of word. But irregular noun, let's take a look this word. Man, man. Child, children. Knife, knives. Fish and fish. Okay, irregular plural noun can form their plural in other ways. Jadi plural dalam bentuk regular yang tidak beraturan akan ada beberapa pattern sebagai berikut. First, changing vowel such as man, man. Man bentuk singular, man bentuk plural. Ada perubahan vowel di tengah a dan e. And then woman. Woman adalah bentuk singular, women bentuk plural. And then adding van or en. For example, child itu singular, children plural. Okay, other pattern is adding nothing. Fish, fish. Jadi bentuk singular fish, bentuk pluralnya juga tetap fish. Adding nothing, tidak ada penambahan. Next, changing F to V and adding S in the ending of words. It is knife become knives, wife, wives. Knife is singular, knives is plural. Wife is singular, wives is plural. Okay, let's take a look the exercises. Sentence number 1. He had a few good ideas. He had a few good ideas. The word ideas is noun. Can you guess? Is it plural or singular? Yes, it is plural. Second sentence. Let's take a look the sentence. Sentence number 2. The boy spoke in a quiet whisper. The word boys is noun. Can you guess? Is it plural or singular? Yes, it is plural. Boys. Boy plus s. It is plural. Sentence number 3. My neighbor is neurologist. My neighbor is the neurologist. Neighbor is noun. Can you guess? Is it singular or plural? Yes, it's singular. The last sentence. The tourist greeted the queen with the attitude of respect. Okay. Tourist. Can you guess? Is it singular or plural? Yes, it's singular. Okay, now we continue to the exercise of regular and irregular plural noun. Question number 1. Let's continue to the next exercises of irregular plural nouns. Question number 1. The doctor treated most of the patients who were waiting. Okay, please notice the word patients. The word patients is categorized as, anyone can guess? Yes, it's regular plural. Ini adalah bentuk plural yang beraturan because we only add s in the ending of the word patients. Kita hanya tambah s di akhir kata benda patient. Jadi ini adalah kata benda jamak regular. Let's go to the question number 2. She set a trap to catch the mice that invaded her kitchen. Okay, please notice the word mice. Anyone can guess mice? Yes, mice is irregular plural noun because mice is plural form of mouse. Jadi mice ini adalah bentuk jamak dari kata benda mouse, tikus. Next,
The children read the book in the garden. I believe you can guess. Children. Children is, yes, irregular plural form. Itu adalah bentuk plural yang irregular karena children adalah bentuk jamak dari kata child. Okay, the last questions. She calls the woman who is standing in front of the gate. The word woman is, yes, irregular plural nouns, adalah kata benda jamak yang tidak beraturan karena ada perubahan antara woman and women. So the pronunciation is different, woman and women. Okay guys, please take a look at this example. The postcard show the mailman. Jadi ada yang aneh ya guys ya dari kalimat ini. Apa itu ya? Yes, yang aneh adalah bahwa kata postcard ataupun kartu pos itu tidak hidup. Jadi tidak bisa kita melihat sesuatu. Hanya hal-hal yang hiduplah yang memiliki kemampuan untuk melihat. Jadi kata benda yang merujuk pada hal-hal yang hidup disebut animate. Sementara kata benda yang merujuk pada hal-hal yang tidak hidup disebut inanimate. Postcard adalah inanimate noun dan tetap ya jika kalian ingin menggunakan kata ini dalam kalimat sebagai animate noun maka kalimat ini terdengar kurang lazim guys. Oke guys, sekarang kita beralih ke latihan lagi ya. Nah kalian bisa lihat ya guys ya. Di sini kalian diminta untuk menentukan apakah kata benda ini tergolong ke dalam animate or inanimate. Oke kita mulai ya. Number one, word. Kata itu tergolong kemana guys? Ya, word itu tergolong ke dalam inanimate. And the second one, lizard. Lizard mengacu kemana ya guys ya? Tergolong kemana ya guys ya? Yes, lizard tergolong ke dalam animate, bisa bergerak ya guys ya. Kemudian number three, glasses. Gelas. Itu tergolong kemana? Yes, inanimate ya guys ya, nggak bisa bergerak gelas itu ya. Glasses itu inanimate, tidak bisa bergerak ya guys ya. Kemudian calendar. Calendar itu merujuk kepada ya inanimate. Terakhir ya guys ya, baby, bayi. Itu kita golongkan kemana? Bisa menangis ya guys ya. Itu adalah animate noun. Oke guys, kita sudahi untuk latihan ini ya. Kita beralih ke poin penting yang harus kalian ingat juga guys. Okay, now please take a look at the following sentence. The dog wrote a best-selling novel. Nah, lagi-lagi ya guys ya, ada yang aneh pada kalimat ini ya. Kita tahu bahwasannya dog itu adalah animate ya. Namun, hanya ada satu tipe dari animate noun ini yang memiliki kemampuan untuk menulis novel yang terlaris, yaitu a human noun. Oke, jadi kalimat ini tuh oke ya guys ya. Karena teacher itu merupakan human animate noun. My teacher wrote a best-selling novel. Oke, jadi dengan kata lain, dog itu merupakan non-human animate. Sementara kalimat kedua ini sebaliknya ya guys ya. Oke, jadi harus kalian ingat baik-baik bahwasannya noun itu bisa berupa human animate seperti teacher ataupun juga non-human animate seperti dog dan juga inanimate seperti postcard. Oke guys, sekarang kita beralih kepada latihan ya guys ya. Dimana pada latihan ini kalian diminta untuk menentukan apakah kata benda ini tergolong ke dalam animate or inanimate. Kemudian jika kata benda ini merupakan animate, kalian juga harus menentukan apakah kata ini tergolong kepada human ataupun juga non-human. Sebagai contoh ya guys ya, ada pada kata cheer, ini tergolong ke dalam inanimate. Oke guys ya, sekarang kita mulai untuk number one, dinner. Tergolong kemana ini guys? Yes, dinner tergolong ke dalam inanimate. The second one, pet. Kita golongkan kemana ya? Yes, pet ini tergolong ke dalam non-human animate. Number three, friend. Teman ya. Kita golongkan kemana guys? Yes, human animate. Number four, child. Ayo kita golongkan kemana? Ya, ke human animate. The last one, spider. Laba-laba. Kalian golongkan kemana? Yes, kita golongkan ke dalam non-human animate. Oke guys, kita sudahi aja ya sampai di sini ya. Udah berakhir dengan latihan. Sekarang kita beralih ke jenis dari kata benda yang lainnya guys. Oke? Untuk jenis yang keempat
keempat, untuk kata benda dalam bahasa Inggris kita punya countable and uncountable. Countable are things that you can count, whether it is singular or plural. For example, 1 apple, 2 apples, 3 apples, and etc. Sementara itu, uncountable adalah kebalikannya, things that you cannot count, and it cannot be plural. For example, butter and meat. Some nouns can be countable or uncountable, but the meaning is totally different. For example, I have the word hair, rambut. Dalam countable meaning, seperti dalam kalimat there is a hair in my soup, hair berarti satu helai rambut. Sementara di dalam kalimat Sandra has a black and long hair, hair berarti rambut secara utuh yang terdapat di atas kepala seseorang, which means hair cannot be counted, sementara satu helai rambut bisa dihitung. Contoh yang kedua, a chicken. Chicken can be countable and uncountable. A chicken escaped from a hen house. A chicken escaped from the hen house. Seekor ayam, ayam yang hidup. Nah, jadi itu bisa dihitung. Sementara di dalam kalimat we had chicken for dinner, chicken di situ sudah berupa olahan masakan, sehingga tidak bisa dihitung. Lalu contoh yang ketiga adalah kata work. Nah, dalam kalimat my favorite works of art are from China, work bukanlah merupakan kata benda yang bisa dihitung yang berarti pekerjaan. Tetapi dalam kalimat tersebut work berarti karya. Untuk berikutnya yaitu it takes work to prepare a meal. Di situ work berarti sebuah usaha atau pekerjaan. Nah, yang berarti work dalam kalimat itu tidak bisa dihitung. Oke, countable nouns have plural forms. Jadi kalau bentuk singgalnya ditambahin dengan e atau an. A car atau an eggplant. Sementara untuk bentuk jamaknya kita tambahin s seperti cars, eggplants, some cars, many cars, dan lain-lain sebagainya. We can use countable nouns with certain definition of numbers. Misalnya 2 kilograms of tomatoes, 5 dictionaries, 7 group of cows, tons of oranges, 3 kilograms of lemons, and 80 students. Jadi ditambahi dengan certain definitions of numbers di awal kata. Contohnya, a mobile phone, 1 mobile phone. Kalau 5 berarti 5 mobile phones. A computer, kalau tunggal. Kalau jamak berarti 7 computers, dan sebagainya. Untuk uncountable nouns are substances, concepts, and etc. that we cannot divide into separate elements. We cannot count them. Misalnya nih, we cannot count the word milk. We can count bottles of milk, we can count liters of milk, but we cannot count the milk itself. Ya, jadi susu itu dihitungnya berdasarkan satuannya, seperti 1 liter susu atau 1 botol susu, tapi kita nggak pernah bisa menghitung susu itu sendiri. Untuk uncountable nouns ada beberapa kategori yang bisa saya tampilkan. Kategori yang pertama yaitu abstractions atau benda-benda yang bersifat abstrak seperti chance, energy, honesty, love, dan lain-lain sebagainya. Untuk yang kedua, activities atau kegiatan. Basketball, dancing, singing, tennis, itu semuanya uncountable noun. Contoh yang ketiga yaitu nama-nama penyakit atau diseases seperti AIDS, cancer, influenza. Contoh yang keempat yaitu makanan, food. Contohnya seperti beef, bread, fish, fruit, meat, itu semua tidak bisa dihitung. Lalu berikutnya adalah jenis-jenis gases atau gas seperti air, carbon dioxide, oxygen, smoke, dan lain-lain. Berikutnya adalah liquids seperti coffee, gasoline, milk, tea, water, itu semua tidak bisa dihitung. Berikutnya adalah natural phenomena seperti electricity, heat, rain, thunder, itu juga tidak bisa dihitung. Kategori berikutnya yaitu pekerjaan atau occupations seperti dentistry, nursing, teaching. Dan yang berikutnya kita punya particles seperti dust, pepper, salt, sand, sugar, atau benda-benda kecil. Itu tidak bisa dihitung tentu saja. Berikutnya ada solid elements. Solid elements itu misalnya gold, iron, platinum, silver. Yang berikutnya adalah subjects atau mata pelajaran.
seperti Chinese, English, Physics, Science, Economics, dan lain-lain. Dan yang terakhir termasuk dalam kategori others atau tidak termasuk di dalam kategori-kategori sebelumnya. Misalnya equipment, furniture, money, and news. Oke, beberapa contoh kalimat dalam uncountable nouns. Yang pertama, I drink a cup of coffee every day. Nah, kata coffee tentu saja tidak bisa dihitung karena coffee termasuk dalam liquid, sehingga diperlukan sebuah satuan untuk dapat menghitungnya. Dalam kalimat ini digunakan kata a cup of coffee. Contoh berikutnya, there is so much butter in this meal. Kata butter sendiri tidak bisa dihitung. Nah, oleh karena itu ditambahkan kata much di depannya sebagai quantifiers. Contoh ketiga, the room has little light. We nearly can see each other. Kata light sendiri merupakan kata benda yang tidak bisa dihitung, sehingga kita membutuhkan quantifiers, dan dalam kalimat ini quantifiersnya adalah little yang digunakan untuk kata benda tidak bisa dihitung. Baik, kalau begitu saatnya kita masuk ke latihan. Untuk latihannya, tentukan apakah kata-kata di bawah ini termasuk countable atau uncountable. Kata yang pertama yaitu information. Information, apakah countable atau uncountable? Ya, kata information termasuk dalam uncountable. Untuk kata kedua yaitu rules. Rules, atau dalam bahasa Indonesianya peraturan-peraturan. Bagaimana, apakah countable atau uncountable? Betul sekali, countable, karena rule dapat ditambahkan dengan bentuk pluralnya yaitu rules. Yang ketiga yaitu sheep. Sheep, yaitu domba. Apakah countable atau uncountable? Ya, sheep adalah kata yang countable. Untuk kata berikutnya, money. Nah, apakah money countable atau uncountable? Money adalah kata benda yang termasuk dalam kategori uncountable. Lalu kata berikutnya adalah rice. Rice. Apakah countable atau uncountable? Ya, betul sekali. Rice termasuk dalam kategori uncountable. Dan yang terakhir adalah bottles of syrup. Bottles of syrup termasuk countable atau uncountable? Ya, termasuk uncountable. Karena itu dibutuhkan quantifiers, dan dalam hal ini dipakai quantifiers bottles of. Baiklah, terima kasih. The last kind of noun in English is proper and common nouns. Nouns that are actual names are called as proper noun. It could be name of people, name of place, name of building, name of company, name of books. While common nouns are nouns that do not have actual name. Jadi common noun bukan kata benda yang memiliki nama. It's very general. It could be girl, student, book, chair, and etc. Let's take a look at the exercise. While common noun in English are nouns that do not have actual names, such as girl, student, book, chair, and etc. But don't worry, it's very easy to remember proper noun in English. Let's take a look at this note. Okay, it's very easy to remember the differences between proper nouns and common nouns in English. Proper noun in English should be capitalized no matter where it is in the sentence. Jadi untuk proper noun gampang sekali mengingatnya. Proper noun dalam bahasa Inggris gampang sekali membedakannya. Perbedaannya adalah bisa dilihat dari penulisan huruf kapital dimanapun dia berada dalam sebuah kalimat, walaupun di akhir, di tengah, atau di awal. Let's take a look the sentence. Mr. Smith took the 10th grade class of Lincoln High School to France for a trip. What do you think of the sentence? Can you guess the differences between proper and common noun? Bisa lihat bagaimana penulisan proper dan common noun dalam kalimat ini? Mr. Smith took the 10th grade class of Lincoln High School to France for a trip. Mr. Smith is proper noun. Lincoln High School is proper noun. France is proper noun. That's why they are written in capital. Okay, let's go to the exercise. Seattle.
it is proper noun, we have to written in capital. Jadi harus ditulis dalam huruf besar because Seattle is the name of city. Karena Seattle adalah nama sebuah kota. Tissue is common noun. Ini adalah common noun, tidak perlu ditulis dalam bentuk huruf kapital. Sofa is also common noun. Disneyland as proper noun should be capitalized wherever it is in the sentence. Well, that's all about noun in English. Oke guys, itu dia tadi penjelasan noun in English. Ternyata penjelasan kata benda dalam bahasa Inggris menyenangkan sekali ya. Jadi kalian nggak hanya tahu apa itu noun, tapi di sini kalian juga tahu ya ada beberapa jenis dari noun itu sendiri guys. Iya, benar sekali. Nah, saya mau tanya nih sama Mem Kiki. Dari kelima jenis noun dalam bahasa Inggris, Mem Kiki lebih suka yang mana? Sepertinya animate dan inanimate. Kenapa, Nah, Mem? Karena itu sepertinya masih hal yang baru dan belum banyak orang ketahui, jadi pastinya itu menambah pengetahuan buat kita semua. Benar sekali. Semoga tayangan ini menambah pengetahuan kita dan kamu di rumah yang ingin belajar bahasa Inggris. Demikian lecture on air hari ini. Saya Miss Ria. Saya Sri Yugi. Dan saya Mem Kiki. Pamit undur diri, but don't forget to subscribe, Share, Like, comment. dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kita. Oke, kami pamit undur diri. UMN Channel Reaching out to public. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.